Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Israel merupakan kaum yang dilalui oleh banyak nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus sejumlah nabi untuk membimbing kaum Bani Israel. Selain Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Musa, nabi-nabi lainnya juga diutus kepada Bani Israel, ialah Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa. Total sejak Nabi Yakub ada 12 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Israel sendiri merupakan nama lain Nabi Yakub. Dia adalah anak dari Nabi Ishak. Ishak alaihissalam adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel atau keturunan-keturunan Yakub alaihissalam. Lim mutmainah dalam karakter Yahudi dalam perspektif Al-Quran. Sejarah Bani Israel diawali dari Israel, Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, yang tumbuh di wilayah bangsa Ka'an di Jazirah Arab. Israel merupakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Isra yang artinya hamba atau kekasih, dan Il bermakna Tuhan. Jadi Israel adalah hamba Allah atau kekasih Allah. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 anak dari keempat istrinya, yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Yusuf tidak disukai saudara-saudaranya hingga ia dijual kepada seorang musafir. Oleh si musafir, Yusuf dijual ke Mesir. Setelah melalui masa-masa yang penuh penderitaan, Yusuf menjadi raja muda. Kisah Nabi Yusuf tidak bisa dilepaskan dari kisah Bani Israel. Karena berawal dari kisah Yusuf alaihissalam inilah, Bani Israel sempat mendiami Mesir dalam kurun waktu yang sangat panjang di bawah kepemimpinan Fir'aun. Kaum Bani Israel atau anak-anak Israel mulai berdatangan ke Mesir, berdiam dan menempati wilayah Mesir secara turun-temurun, diperbudak sampai diutus Nabi Musa alaihissalam, seorang yang juga keturunan Bani Israel, untuk membebaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Muhammad Hussein Haikal dalam Sejarah Hidup Muhammad mencatat bahwa dalam pengakuan Fir'aun, Musa alaihissalam dibesarkan dan diasuh di tangan para pendeta dan pemuka-pemuka agama kerajaan. Musa alaihissalam mengetahui keesaan Tuhan dan rahasia-rahasia alam. Setelah datang izin Tuhan kepadanya supaya ia membimbing umat di tengah-tengah Fir'aun yang berkata kepada rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang tinggi." Nabi Musa pun akhirnya berhadapan dengan Fir'aun sendiri beserta tukang-tukang sihirnya. Melihat kondisi dan ancaman terhadap dirinya dan kaumnya, Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang Israel yang lain pindah menuju negeri Palestina. Kala itu, tidak hanya perbudakan dan kerja paksa yang diterapkan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Fir'aun juga berlaku kejam dengan membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel. Karena adanya ramalan bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Meskipun berkali-kali mendapat nikmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa, Bani Israel tidak pernah merasa bersyukur, bahkan terus melakukan pembangkangan terhadap Allah dan Nabi Musa. Wallahu a'lam bishawab.